Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Rafiul Hakam, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Hukum. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, pengajar Universitas Terbuka, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran yang telah dijadwalkan. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai COVID-19 dan juga dampak-dampak yang ditimbulkannya. Perlu kita ketahui, COVID-19 ini merupakan penyakit yang muncul di tahun 2019 yang bertepatan di kota Wuhan, di negeri Cina. Itu merupakan awal mula ditemukannya atau munculnya virus COVID-19 yang ditandai dengan gejala demam, batuk, pilek, lalu juga yang mengakibatkan bisa lebih parah lagi berupa infeksi saluran pernafasan ataupun bisa mengakibatkan pneumonia. Nah, hal itu merupakan penyakit yang serius karena kita melihat dampak penyakit yang luar biasa dan sudah tidak sedikit manusia atau orang yang meninggal karena penyakit COVID-19 tersebut. Virus tersebut merupakan virus yang menular dan penularannya salah satunya dengan melalui percikan atau droplet. Nah, hal ini tentu menjadikan kita sangat membatasi interaksi kita dengan orang lain karena ketika kita interaksi langsung, ketika kita berbicara langsung dengan lawan bicara kita tanpa menggunakan pelindung, maka besar kemungkinan droplet kita akan tertular ke orang lain apabila kita mengidap COVID-19. Nah, maka dari itu perlu dilakukan adanya pencegahan-pencegahan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Nah, penggunaan masker ini pada masa pandemi saat ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena kita tidak akan lepas dari interaksi komunikasi dengan orang lain, akan tetapi pada saat ini kita dibatasi untuk bisa menggunakan masker pada saat kita melakukan komunikasi agar mencegah atau meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 melalui percikan atau droplet tadi. Pada pandemi kali ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah berupaya melakukan penelitian untuk menemukan obat dari penyakit COVID-19. Nah, pada saat ini kita diwajibkan untuk melakukan vaksinasi untuk meminimalisir dampak yang terjadi ketika kita mengidap COVID-19. Nah, jadi kita diwajibkan nih untuk melakukan vaksinasi agar tubuh kita lebih kuat, agar tubuh kita imun kita lebih kuat, lebih sehat untuk bisa menghadapi apabila kita terpapar COVID-19. Dan ketika kita vaksin, maka resiko untuk penularan terhadap orang lain tentu lebih rendah. Nah, selain itu kita berbicara tentang dampak yang terjadi pada dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui sejak 2020 hingga di tahun 2022, dunia pendidikan jelas terpengaruh atau terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Proses pendidikan yang biasanya dilakukan secara langsung tidak bisa dilakukan secara langsung pada saat pandemi karena akan mengakibatkan resiko penularan COVID-19 semakin tinggi. Nah, hal itu tentu berdampak proses KBM yang terhambat karena harus melalui daring atau dalam jaringan sehingga kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Hal itu tentu memiliki kekurangan dibandingkan dengan
ketika siswa belajar KBM secara langsung. Hal itu tentu nantinya yang ditakutkan akan mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan dari siswa-siswa yang mengalami atau yang sedang belajar KBM dengan sistem daring. Lalu dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara luas, dampak yang dirasakan oleh sosial masyarakat, yaitu pada COVID-19 ini, terutama pada awal-awal COVID-19, banyak terjadi PHK besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal itu tentu sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, terutama pada bidang ekonomi. Nah, kita tahu ketika bidang ekonomi masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat terganggu, maka itu akan menimbulkan gejolak-gejolak yang justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Nah, itu yang menjadi tantangan, menjadi hambatan atau menjadi dampak yang buruk pada masyarakat, terutama mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, tentu hal ini harus dilakukan berbagai cara-cara atau regulasi-regulasi untuk tidak merugikan masyarakat. Masyarakat tetap bisa berjalan kehidupan ekonominya tidak terganggu. Maka hal ini tentu diperlukan cara-cara yang lebih baik. Nah, saya kira sekian dari saya penjelasan tentang COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan, karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan maka penularan COVID-19 ini dapat kita minimalisir dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, senantiasa menggunakan hand sanitizer saat beraktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan, lalu juga menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing. Hal itu tentu ketika kita menerapkan dengan disiplin yang tinggi dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 di lingkungan kita. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, kekurangan, kesalahan dalam pengucapan kata dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.